Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazat Zahro dengan NIM 3105104. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya, Eva Sabrina, akan menjelaskan hasil analisa kami terkait evolusi edge computing dan arsitektur IoT dengan skop penelitian mulai dari tren, prediksi, hingga implikasi teknologinya. Selanjutnya, alasan kenapa kami memilih topik ini adalah karena seiring berkembangnya teknologi, IoT menjadi salah satu tren teknologi yang mengevolusi dunia digital dengan menghubungkan miliaran perangkat secara real time. Hal ini terbukti dengan jumlahnya yang mencapai 16,6 miliar di tahun 2023 dan diprediksi akan mencapai 40 miliar di tahun 2030. Perkembangan yang masif ini juga pasti diiringi dengan pengembangan sistem dalam perangkat IoT yang semakin kompleks. Dan semakin kompleks suatu perangkat IoT, tidak bisa dipungkiri bahwa volume data yang dihasilkan akan semakin besar, sehingga memerlukan pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Pendekatan komputasi yang biasa digunakan di sistem IoT saat ini adalah traditional cloud computing. Namun, traditional cloud computing ini masih sering mengalami kendala, terutama dalam hal latensi dan bandwidth, karena proses pengiriman data dari sumber data ke server akan memakan waktu, sehingga hal tersebut akan menjadi hambatan jika kita berbicara tentang IoT yang sering meminta respon secara real time. Maka dari itu, edge computing hadir sebagai solusi dengan memindahkan komputasi dan penyimpanan data ke tempat yang lebih dekat dengan sumber data. Namun dalam pengintegrasiannya, edge computing juga masih sering mengalami tantangan. Maka dari itu, perlu pengkajian lebih lanjut untuk dapat membuat suatu sistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk research metodologi, kami menggunakan metode studi literatur, yaitu teknik pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel, dengan beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, identifikasi pustaka, yang kedua, pengumpulan dan analisis, yang ketiga, penyusunan kajian. Dan penelitian kali ini hanya akan berfokus pada evolusi edge computing dan arsitektur perangkat IoT, mencakup tren masa lalu, kondisi masa kini, serta prediksi dan implikasi teknologi masa depan. Berikutnya, ini merupakan daftar temuan dari penelitian kami. Yang pertama, konsep dasar edge computing dan IoT. Edge computing sendiri merupakan pendekatan komputasi yang memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan dekat dengan sumber data, yaitu di edge device seperti smartphone, smartwatch, sensor, dan lain-lain. Sedangkan untuk Internet of Things atau IoT sendiri didefinisikan sebagai sebuah konsep yang merujuk pada jaringan besar yang menghubungkan berbagai benda fisik dan virtual, sehingga benda-benda tersebut dapat berkomunikasi, bertukar data, dan menjalankan fungsi masing-masing tanpa interaksi manusia secara langsung. Selanjutnya, arsitektur IoT. Pada jurnal Internet of Things Architectural Elements, Challenges and Future Direction, dijelaskan bahwa arsitektur IoT dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, collection phase, yang kedua, transmission phase, dan yang terakhir, processing and utilization phase. Pada collection phase, perangkat seperti sensor dan tag RFID akan mulai mengidentifikasi serta membaca kondisi lingkungan fisik. Setelah data dikumpulkan, maka data akan masuk ke proses kedua, yaitu transmission phase, di mana data akan dikirim melalui media seperti media kabel dan media nirkabel. Untuk media kabel, kita dapat menggunakan IEEE, sedangkan untuk media nirkabel bisa menggunakan Wi-Fi, jaringan seluler, bahkan satelit. Dan yang terakhir, data akan masuk ke fase processing and utilization, di mana data yang sudah dikirim dari perangkat IoT akan mulai diproses di server, baik di cloud maupun di edge. Setelah diproses, baru data akan bisa digunakan oleh berbagai aplikasi tertentu. Selanjutnya, integrasi edge computing dalam ekosistem IoT. Dalam konteks ekosistem IoT sendiri, edge computing memungkinkan perangkat seperti sensor, aktuator, gateway, atau bahkan smartphone memproses dan menganalisis data secara lokal. Jadi, edge computing dalam sistem IoT akan bertindak sebagai jembatan antara perangkat IoT dan cloud, sehingga memungkinkan adanya offloading computation, yakni pembagian beban pemrosesan ke edge devices yang berada lebih dekat dengan sumber data. Dengan begitu, secara keseluruhan, integrasi edge computing dalam ekosistem IoT dapat memperkuat fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi sistem IoT modern. Selanjutnya, perbandingan antara edge computing dan traditional cloud computing. Cloud computing sendiri merupakan pendekatan terpusat di mana data dari perangkat IoT akan dikirim ke server cloud untuk analisis data berskala besar, penyimpanan jangka panjang, dan bisa juga digunakan untuk pelatihan algoritma artificial intelligence. Namun jika kita membicarakan konteks perangkat IoT yang sering meminta data secara real time, cloud computing ini akan mengalami keterbatasan
dalam hal latensi dan penggunaan bandwidth, karena proses pengiriman data ke pusat dan kembali ke perangkat akan memakan waktu, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan, terutama jika jaringan tidak stabil. Maka dari itu dikembangkan sebuah komputasi bernama edge computing yang dapat membawa proses komputasi dari cloud ke edge device yang lebih dekat dengan sumber data. Selanjutnya dari sisi keamanan dan privacy, cloud computing memiliki manajemen keamanan yang lebih terpusat dan sentralis. Namun seperti yang kita tahu, sentralisasi data akan membuka peluang terjadinya serangan terpusat. Berbeda dengan edge computing yang memberikan kontrol data secara lokal, yang mana hal ini dapat meningkatkan privasi. Tapi kita perlu ingat juga bahwa hal tersebut bisa memperluas permukaan serangan karena banyak titik pemrosesan yang terdistribusi. Untuk skalabilitas, jelas cloud computing lebih unggul karena dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas berdasarkan permintaan. Sementara edge computing lebih terbatas karena membutuhkan penambahan perangkat fisik dan manajemen kompleks saat skala diperluas. Dan dari hasil analisis ini, Suraj Patel di tahun 2022 menyimpulkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang unggul secara mutlak. Pendekatan hybrid yang menghubungkan kecepatan dan efisiensi edge dengan kapasitas komputasi dan penyimpanan cloud merupakan solusi yang terbaik untuk diterapkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam prediksi masa depan yang akan dibagi ke dalam beberapa subtopik lagi, yaitu kemampuan edge computing saat ini dan hambatannya apa saja, lalu tren dan teknologi terkini yang ada, lalu terakhir adalah pengaruh dari teknologi terkini yang udah kita bahas, dan prediksi perkembangan IoT dan edge di masa depan. Kita masuk dari yang pertama, yaitu edge computing saat ini dan hambatannya. Untuk edge computing dan IoT yang ada saat ini kebanyakan digunakan adalah arsitektur hybrid, di mana kita akan mengkombinasikan si edge dan cloud. Nah, edge dan cloud ini nanti cara kerjanya adalah data kecil dan sederhana itu dia dapat diproses langsung di edge sehingga dia lebih cepat tanpa latensi. Sementara data besar dan kompleks itu harus dikirim dan diproses di cloud karena membutuhkan daya komputasi yang lebih tinggi. Nah, beberapa penelitian telah memberikan beberapa hambatan yang ada dalam edge computing dan IoT saat ini, yaitu yang pertama adanya keterbatasan daya komputasi di perangkat IoT, terutama pada edge service-nya, sehingga pemrosesan atau kegiatan yang bisa dilakukan pada edge itu dia lebih terbatas. Lalu ada sensitivitas terhadap latensi, di mana ketika latensinya itu tinggi, maka kemungkinan data untuk hilangnya itu lebih tinggi ketika si edge ini mengirimkan data ke cloud-nya. Lalu kompleksitas dalam desain topologi jaringan edge computing dan IoT yang sekarang itu masih tinggi kompleksitasnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tren dan teknologi terkini yang ada. Terdapat 5, tapi tren dan teknologi yang ada sekarang itu lebih banyak, tapi hanya kita bahas 5 saja yang paling penting. Yang pertama itu adalah Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence yang sekarang itu menawarkan banyak manfaat untuk melakukan pekerjaan kompleks yang dahulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, integrasi IoT dan AI sebetulnya itu sudah banyak dilakukan, tetapi integrasinya itu masih terpusat pada cloud. Alias, IoT itu sebagai tempat pengumpulan datanya, kemudian akan dikirim ke cloud yang menghosting AI-nya untuk diproses oleh si model AI-nya. Nah, tetapi untuk integrasi AI dengan Edge IoT atau Edge Computing dalam IoT itu masih terbatas, karena seperti yang sebelumnya, perangkat Edge itu umumnya tidak cukup daya komputasionalnya untuk menjalankan model AI, yang pada umumnya itu dia membutuhkan daya komputasi yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian mengenai efisiensi AI itu masih terus dilakukan. Misalnya seperti Google yang baru-baru ini juga meluncurkan model Gemma 3N yang dapat berjalan secara offline dan dengan perangkat 2 RAM saja. Selanjutnya, jaringan 5G dan 6G. Nah, salah satu hambatan dari arsitektur hybrid edge cloud itu adanya latensi di antara keduanya. Penelitian untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan itu terus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, jaringan generasi terbaru yang ada sekarang itu yang paling baru dan stabil itu ada 5G yang diklaim 10 kali sampai 100 kali lebih cepat dibandingkan 4G.
Terus selain dari 5G ada juga jaringan 6G yang sebenarnya masih berupa konsep, namun diprediksi dapat melahirkan konsep komunikasi baru di masa depan karena kecepatan dan kapasitasnya yang sangat tinggi. Selanjutnya ada containerization dan orkestrasi. Jadi kontainer itu adalah sebuah metode untuk mengisolasi sebuah sistem dan banyak dipakai oleh microservice alias sistem yang terdiri dari banyak service-service. Nah, orkestrasi itu adalah sebuah mekanisme yang dapat memantau banyak kontainer ketika dalam satu sistem supaya dia bisa melakukan auto recovery dan auto scale. Nah, biasanya itu dilakukan dengan Kubernetes, alias ketika kita memiliki banyak kontainer atau memiliki banyak service, kita mungkin sulit untuk memantau mana service yang masih jalan ataupun yang sedang down. Nah, dengan adanya orkestrasi ini, itu dia diotomasi. Ketika ada kontainer atau sistem yang down, maka dia otomatis akan dinyalakan kembali. Nah, dalam Edge IoT yang memiliki banyak perangkat, dibutuhkan containerization dan orkestrasi untuk memastikan ketersediaannya terus-menerus. Nah, tetapi untuk di masa sekarang, penggunaan orkestrasi itu untuk Edge IoT memang sudah bisa, akan tetapi masih cukup sulit dan sangat costly untuk digunakan. Selanjutnya ada Edge Native Apps. Jadi Edge Native Apps ini artinya pengembangan aplikasi yang didesain khusus untuk Edge Computing. Jadi seperti aplikasi native Android yang benar-benar dibangun khusus untuk Android sehingga dapat memanfaatkan seluruh fitur dalam Android. Nah, kalau Edge Native Apps itu dia berarti aplikasinya dirancang khusus untuk perangkat-perangkat Edge Computing. Sehingga nanti dia bakal lebih efisien untuk mengelola sumber daya yang ada pada perangkat tersebut. Misalnya seperti latensinya, koneksinya, dan komputasi lokal. Jadi dia lebih terkhusus dan spesial. Lalu yang terakhir ada security by design. Jadi security by design ini pendekatan yang sudah banyak digunakan akhir-akhir ini adalah pengembangan di mana keamanan itu dijadikan salah satu komponen yang penting dalam mendesain suatu sistem. Bukan hanya sebagai after effect yang dibuat ketika desain sistem itu sudah selesai. Jadi dia bukan sampingan saja, tetapi faktor utamanya. Nah, pendekatan ini telah banyak diterapkan pada arsitektur Edge Cloud. Nah, akan tetapi apabila Edge ini kemudian di masa depan itu bisa melakukan lebih banyak pemrosesan data, seperti misalnya ada perkembangan AI di dalam Edge Computing, maka pendekatan desain security ini itu mungkin akan dapat berubah dari yang ada yang sekarang. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengaruh dan prediksi perkembangan di masa depan. Nah, kita kan sudah belajar nih tentang teknologi-teknologi yang sedang tren sekarang dan melihat pengertian dari teknologi tersebut. Sekarang di sini kita akan melihat pengaruh apa yang ada pada Edge IoT dan prediksi perkembangan di masa depannya. Yang pertama itu adanya integrasi AI, IoT, dan Edge Computing. Nah, jika masalah kebutuhan daya komputasional yang tinggi pada AI itu bisa teratasi, maka integrasi antara AI dan IoT adalah hal yang pasti. Karena kita bisa mendapatkan banyak manfaat yang diberikan ketika kita mengintegrasikan si AI-nya ke dalam IoT. Misalnya seperti IoT ini akhirnya bisa digunakan pada sebuah kasus yang benar-benar real time untuk mendapatkan datanya. Maka ini sangat akan membantu pada penerapan di bidang tersebut. Contohnya itu ada teknologi yang namanya Federated Learning atau FL, di mana teknologi ini memungkinkan perangkat Edge itu melatih model AI secara kolaboratif tanpa mentransfer data mentah ke cloud, sehingga mengurangi beban jaringan. Jadi beberapa perangkat Edge yang ada dalam satu kelompok itu dia memiliki sebuah pusat model AI yang dikirimkan datanya ke sana dan diproses secara real time. Lalu yang kedua ada Smart Edge Swarm atau AI-based Edge Orchestration. Nah, Smart Edge Swarm ini adalah mekanisme edge computing yang menggabungkan orkestrasi, edge, IoT, dan AI itu untuk membangun sebuah sistem di mana perangkat-perangkat edge dalam suatu kelompok atau suatu kontainer atau suatu sistem orkestrasi itu dapat saling berkolaborasi. Nah, siapa yang mengorkestrasinya? Yaitu adalah AI. Nanti AI ini yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat tersebut bisa bertukar informasi, lalu juga bisa memantaunya sehingga bisa melakukan recovery otomatis,
dan komunikasi lainnya itu semua dipimpin oleh adanya AI di dalam kontainer tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam energy aware edge computing. Jadi kita melihat bahwa peningkatan kesadaran akan pelestarian lingkungan itu sedang meningkat sekarang dan akibatnya itu mendorong rancangan teknologi yang lebih hemat daya dan ramah lingkungan. Nah, salah satu penelitian mengenai perangkat AIoT, IoT yang hemat daya itu pernah dilakukan oleh Qualcomm dan UC Riverside yang menghasilkan chip AI wafer scale accelerator namanya yang diklaim itu lebih hemat energi dibandingkan chip AI yang ada di pasar sekarang. Nah, selain daripada penghematan pada perangkat AI IoT-nya, ada juga mengenai integrasi IoT AI yang dapat melakukan scheduling berdasarkan energi data yang dipunyai. Karya, jadi, damn. Selanjutnya, selanjutnya daripada, selanjutnya, selanjutnya selain daripada perangkat AI IoT yang hemat daya, juga ada penelitian mengenai energy aware scheduling in edge computing based on energy. Jadi di mana edge computing ini itu bisa dibuat menggunakan AI untuk menyusun jadwal tugas pengiriman datanya itu berdasarkan informasi energi yang ada. Jadi ketika mungkin energinya lagi sedikit atau lebih banyak, maka dia akan melakukan scheduling tugas-tugas yang ada di dalam si edge computing tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah Edge Cloud Continuum. Ini merujuk pada perancangan arsitektur dan jaringan yang menggabungkan kemampuan komputasi edge dan cloud untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat berkomunikasi dengan baik dan mulus. Nah, di masa depan, dengan munculnya integrasi AI dan perkembangan containerization serta teknologi-teknologi lainnya, standar dan metode perancangan edge dan cloud itu kemungkinan besar akan berubah karena perbedaan teknologi-teknologi yang sudah ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini, edge computing dan arsitektur IoT itu sekarang banyak digunakan arsitekturnya pada umumnya adalah edge dan cloud. Namun edge dan cloud ini dia memiliki beberapa hambatan. Nah, ketika kita melihat beberapa tren teknologi yang ada sekarang seperti AI, jaringan 5G, 6G, kontainer dan orkestrasi, teknologi hijau dan lain sebagainya, itu menuntut perkembangan edge dan IoT yang lebih lagi. Nah, di masa depan, arsitektur edge cloud itu mungkin akan berubah, misalnya seperti adanya integrasi AI edge, smart edge swarm, energy aware edge computing, dan perubahan pada edge cloud continuum atau panduan ketika kita membuat arsitektur edge cloud. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.